sukai, yang menurut orang dia tidak bagus, tidak benar karena dia pendosa. Dia selalu mengambil yang bukan haknya. Tetapi mengapa Tuhan membenarkan doanya dia? Karena dia mengakui dosanya. Ya Allah, kasihanilah orang berdosa. Bayangkan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita melakukan seperti itu setiap saat, betapa besarnya Tuhan akan menyatakan dalam hidup kita apa yang kita tidak tadinya minta pun Dia akan berikan. Karena kita tahu, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, berarti kita berhadapan dengan Allah yang besar, yang punya segala-galanya. Tanpa kita ngomong, sebenarnya Dia juga sudah tahu. Tanpa ibu minta, tanpa bapak-bapak minta, sudah Tuhan tahu. Dosa kita juga apa yang kita lakukan, sedetail apapun Dia tahu. Dia tahu. Tapi yang Tuhan mau dengarkan dari mulut kita adalah pengakuan. Pengakuan yang Dia mau dengarkan. Banyak orang berpikir, biarkan saya saja yang tahu apa kesalahanku, apa dosaku dengan Tuhan. Orang lain tidak perlu tahu, istri saya, suami, anak saya tidak perlu tahu. Tapi selama dia berkata seperti itu, dia terikat seumur hidup. Terikat. Bukan nggak tahu Tuhan. Saya mau bilang, Adam ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia bersembunyi dengan Hawa karena dia sudah telanjang. Tuhan bertanya, di mana engkau? Apa Tuhan nggak tahu dia di mana bersembunyi? Kenapa harus Tuhan tanya? Tapi Tuhan mau mendengarkan apa pengakuannya dia, responnya dia. Sama, ketika orang yang penyakit pendarahan itu memegang jubahnya Yesus, lalu Yesus menoleh, siapa yang tadi pegang? Siapa yang pegang? Emangnya Tuhan nggak tahu sebelum dia juga memegang itu? Dia sudah tahu kalau akan ada orang yang akan memegang dia. Tapi mengapa Tuhan bertanya? Karena Tuhan mau mendengar pengakuan. Pengakuan. Jadi sebenarnya dalam hidup kita Tuhan mau dengarkan pengakuan dari mulut kita. Apakah kita ini sombong? Apakah kita ini rendah hati? Apakah kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita di dalam hidup kita atau tidak? Itu sebenarnya. Nah, tetapi banyakkan orang tidak. Ya seperti hanya mungkin kita melihat tadi bagaimana orang Farisi itu, apa yang dia lakukan, apa yang dia tidak lakukan, itu dia di sini hanya dia memberitahu apa yang dia lakukan. Dia hanya memberitahu, dia membenarkan dirinya bahwa dia bukan orang seperti pemungut cukai, orang lalim seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar berdoa seperti pemungut cukai ini. Jadi hari ini saya mau bilang begini. Kalian kan di sini sudah rata-rata semua berumah tangga. Bapak sudah punya istri, sudah punya suami. Bapak sudah punya istri, sudah punya anak. Betapa banyaknya bapak-bapak atau ibu-ibu ketika dia berdoa seperti ini. Tuhan, buatlah suamiku berubah. Tobatkan dia, sadarkan dia. Hari demi hari ini suamiku tidak berubah. Kehidupannya seperti itu terus-menerus. Dia berdoanya seperti itu. Tuhan buat suamiku berubah. Tuhan buat suamiku sadar. Karena dia suka berjudi, suka berzina, suka selingkuh, suka mabuk-mabukan, atau dia suka juga memukul istri. Dia berdoanya seperti itu. Tapi ketika Tuhan mendengarkan doa istri ini tidak dijawab oleh Tuhan. Mengapa? Karena istrinya mengakui dosa suaminya ketika dia datang ke Tuhan. Tuhan menunggu dia mengakui dosanya, bukan mengakui dosa suami. Sama juga suami, ketika suami berdoa coba dia mengakui dosa anaknya, dosa istrinya, sama seperti itu. Dia bilang, Tuhan buatlah istriku ini berubah, anak-anakku ini berubah, anakku ini tidak ada menghargaiku, istriku juga nggak ada menghargaiku sedikit pun. Dia tidak mengucap syukur dengan apa yang dia terima. Buat dia sadar, buat dia berubah Tuhan. Selalu banyakkan orang berdoa mengakui dosa orang lain, tapi bukan mengakui dosanya. Makanya jadi tidak ada terobosan, tidak ada terjadi perubahan di dalam rumah tangga, dalam kehidupannya. Jadi hal ini menggambarkan bahwa kita ternyata yang datang ke Tuhan, kita harus mengakui dosa. Harusnya kan suaminya atau istrinya berdoanya begini, istri berdoa begini, Tuhan, saya datang kepadamu, saya mengucap syukur Tuhan kepadamu, karena saya masih memiliki nafas, masih bisa makan hari ini, saya mengucap syukur Tuhan. Saya menyerahkan kehidupanku kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku, ampuni segala kelemahanku, karena saya belum menjadi istri yang benar, istri yang baik buat suamiku, belum menjadi ibu yang baik buat anak-anakku, bahkan juga belum benar-benar layak di hadapanmu. Tuhan berkati aku, buat cara agar saya
menjadi seorang istri yang lebih baik, yang lebih benar di hadapan Tuhan. Berikan kepadaku hikmat, ajari saya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ketika seorang ibu atau istri berdoa begitu, apakah Tuhan tidak mendengar? Tuhan mendengar. Tapi banyakkan istri berdoa, mendoakan suaminya yang harusnya dia tobatkan. Sadar, suami juga berdoa seperti itu. Nah, saya mau bilang kepada kita dalam hal ini, mari ketika kita berdoa, jangan doakan dosa suamimu apa dosa anak-anakmu. Doakan dirimu. Doakan dirimu. Ketika suami mengakui dosanya, ketika istri mengakui dosanya, anak-anak mengakui dosanya, Tuhan tolong keluarga itu, Tuhan nyatakan terobosan. Karena semuanya datang mengakui dosa masing-masing. Tapi kebanyakan di dalam rumah tangga itu bukannya mengakui dosanya, tapi saling menyalahkan. Karena salah papa itu, karena salah mama itu, karena salah anak ini. Yang ada iblisnya yang sudah ada di sekelilingnya yang tidak terlihat itu udah dimainkan otak masing-masing. Ketika sudah panas otaknya, panas hatinya, terjadi pertengkaran, bukan hanya tangan tapi barang-barang pun bisa melayang. Nah, jadi saya mau bilang begini, ayo kita selalu berdoa setiap hari seperti pemungut cukai. Mengapa begitu banyak tidak mengalami terobosan dalam hidupnya seseorang? Karena dia sombong. Kalau dia sudah sintua pendeta atau dia terlibat dalam pelayanan, dia berpikir bahwa dia sudah benar di dalam hidupnya dan dia malu mengakui dosanya. Sama seperti ini tadi, si Farisi ini, karena dia sudah taat kepada kebenaran itu menurut dia loh ya, menurut dia. Tidak perlu dia mengakui dosanya lagi, karena dia sudah lakukan, perpuluhan dia lakukan, berpuasa dia lakukan, seperti itu. Dan dia menganggap yang lain itu semuanya berdosa, tidak layak, tidak masuk surga. Tapi dia masuk surga. Tapi ternyata dia berhadapan dengan Tuhan yang besar. Tuhan bilang, betapa sombongnya engkau. Jadi sifat Lucifer, kenapa dia dijatuhkan dari surga ke bumi? Kesombongan yang pertama sekali dimiliki oleh dia. Dan inilah yang ditaruh sama dia kepada manusia, sehingga manusia tetap menyombongkan diri di dalam kehidupannya. Ketika orang menyombongkan diri, hancur dia, hancur hidupnya, hancur. Ya, nah, jadi di dalam hal ini gini, apa yang perlu kita mau banggakan, sombongkan di dalam kehidupan kita, sedangkan yang kita miliki semua bersumber daripada Tuhan? Gak ada. Karena sebentar saja juga Tuhan bisa meniupkan apa yang kita punya sehingga lenyap. Tidak ada. Tapi saya paham mengapa orang menyombongkan diri, karena harga diri. Harga diri. Harga diri. Tapi pertanyaannya lagi seperti ini. Berapa harga diri kita? Berapa harga diri kita? Apakah bisa dibeli harga diri kita itu? Contohnya ini dijual sehingga laku. Contoh 1 miliar sehingga bisa mendatangkan uang, nggak bisa. Tapi kita yang merasa bahwa harga diri itu penting. Berapa emang harga diri kita? Makanya kita harus menyombongkan diri. Sebenarnya kita ini sudah berharga kalau kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Tidak masalah kalau orang lain menolak kita, ya kan? Tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah kalau Tuhan nolak kita, itu yang akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Nah, jadi gini, mari kita belajar daripada pemungut cukai ini. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan pada hari ini, pertama sekali harus kita lakukan akui dosa. Amin. Jadi nanti kalau Bapak Ibu didoakan akui dosa masing-masing. Jangan akui dosa istrinya. Ada seorang ibu waktu itu datang ke tempat pelayanan kita. Aduh, saya sudah agak sedikit gimana gitu kedengarin dia, karena dia berdoa syafaat. Dia mendoakan anak-anaknya, mendoakan suaminya, mendoakan semua anak-anaknya, tapi nggak ada mendoakan dia. Ketika anaknya mendengarkan dia berdoa, udah giliran anaknya bilang begini, saya tidak mau berdoa teriak-teriak ya. Saya tahu itu sindiran ke siapa? Ke mamanya sendiri. Saya tidak mau berdoa teriak-teriak ya, katanya. Saya bilang, saya tahu ini sindiranmu kemana. Karena mamanya berdoa syafaat waktu berdoa. Saya bilang ikutin saya Bu berdoa, tapi dia lanjutkan doanya, tapi nggak ada yang terjadi. Nah, jadi gini, kalau nanti kalian mau didoakan, apa yang mengikatmu? Apa yang mengikat ibu? Apa yang mengikat bapak semua? Anak-anak juga, putusin, lepasin. Ya, apa saja yang mengikat? Karena Tuhan mau mendengarkan pengakuan dari